Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan progres dari mata kuliah Statistik Bisnis 2, program kelas unggulan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, program studi akuntansi dengan materi pengaruh media pembelajaran e-learning, motivasi, dan lingkungan terhadap prestasi belajar. Studi kasus pada mahasiswa akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2020 yang diampu oleh Bapak Aloysius Harimukti, SE, MS, AK, PhD. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, saya sendiri, Khairunisa Saidatur Rahmah, Safina Gina Nafila, Zahra Fauzia Syahyani, Tania Zahra Yogananda, dan Dwi Kartika. Adapun yang akan dibahas yaitu bab 1 terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bab 2 terdapat landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran. Bab 3 terdapat variabel penelitian, dan metode analisis data. Dalam setiap penelitian pasti akan muncul suatu pokok permasalahan yang menjadi arah tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah penggunaan media pembelajaran e-learning berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa akuntansi? Yang kedua, apakah motivasi berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa akuntansi? Yang ketiga, apakah lingkungan berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa akuntansi? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh penggunaan media pembelajaran e-learning terhadap prestasi belajar mahasiswa akuntansi. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar mahasiswa akuntansi. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan terhadap prestasi belajar mahasiswa akuntansi. Lalu ada pula landasan teorinya. Yang pertama yaitu media pembelajaran e-learning. Menurut Asawiari Sidik dan Murianto Agus Nuswantoro, penggunaan media pembelajaran e-learning merupakan aktivitas atau proses belajar mengajar dengan menggunakan komputer atau peralatan elektronik lainnya dalam menciptakan kreativitas dan inovasi. Yang kedua, yaitu ada motivasi belajar. Menurut Tri Indro Avianti Benu dan Pasca Ika Nugroho, motivasi merupakan daya pendorong bagi mahasiswa agar dapat melakukan suatu pekerjaan. Motivasi belajar itu sendiri bisa datang dari dalam diri sendiri maupun dari luar seperti lingkungan. Yang ketiga, yaitu ada lingkungan belajar. Menurut Slamento, indikator lingkungan belajar terdiri dari 3, yaitu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan yang kondusif akan sangat berpengaruh pada hasil belajar. Sebagai bahan referensi dan pembimbing dalam penelitian yang kami lakukan, kami melakukan tinjauan kepada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama, ada penelitian oleh Asawiari Sidik dan Murianto Agus Nuswantoro pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran e-learning dan Motivasi Terhadap Prestasi Belajar. Yang kedua, ada penelitian oleh Cuk Rahman pada 2020 dengan judul Pengaruh lingkungan kampus, motivasi mahasiswa, dan faktor-faktor terhadap prestasi belajar. Yang ketiga, ada penelitian oleh Rabiatu Idawiyah Tambunan dan Saidun Hutasuhut pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap Prestasi Belajar Ekonomi. Yang keempat, ada penelitian oleh Tri Indro Avianti Benu dan Pasca Ika Nugroho pada 2021 dengan judul Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar dengan Tingkat Pemahaman Akuntansi sebagai Variabel Intervening. Dan yang terakhir, ada penelitian oleh Nilam Puspasadia dan Julian Rossi pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Hasil Belajar pada Masa Pandemi COVID-19. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian yang telah dibuat oleh kami, maka dapat dicetuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengenai pengaruh media pembelajaran e-learning terhadap prestasi belajar mahasiswa akuntansi.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asa Wiyari Sidik dan Mukyanto Agus Muswantoro, setelah penelitian oleh Nilam Puspa Sa'dia dan Brilian Rossi, maka dapat dirumuskan hipotesis media pembelajaran e-learning berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa akuntansi. Yang kedua, pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar mahasiswa akuntansi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asa Wiyari Sidik dan Mukyanto Agus Nuswantoro, setelah penelitian oleh Tri Indro Avianti Benu dan Paskah Ika Nugroho, dapat dirumuskan hipotesis motivasi berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa akuntansi. Yang ketiga, pengaruh lingkungan terhadap prestasi belajar mahasiswa akuntansi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rabiatu Idawiyah Tambunan dan Saidun Huta Suhud, serta penelitian oleh Cuk Rahman, maka dapat dirumuskan hipotesis lingkungan berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa akuntansi. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran terdiri dari X1, media pembelajaran e-learning, X2, motivasi belajar, dan X3, lingkungan belajar yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Lalu ada variabel penelitian. Dalam variabel ini, variabel independen yang digunakan ada 3, yaitu media pembelajaran e-learning, motivasi belajar, dan lingkungan belajar. Sedangkan variabel dependennya adalah prestasi belajar. Jenis data yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah data kuantitatif, yang mana data tersebut merupakan data yang berisi tentang informasi jumlah suatu sampel yang akan digunakan. Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang diedarkan secara online melalui Google Form kepada mahasiswa jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2020. Metode yang digunakan dalam pengumpulan sampel adalah simple random sampling yang merupakan pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini, kami menggunakan beberapa kategori untuk digunakan sebagai deskripsi hasil responden. Yang pertama, ada profil responden berdasarkan jenis kelamin. Dari total keseluruhan responden mahasiswa akuntansi angkatan tahun 2020 pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berjumlah 51 responden, dapat diketahui bahwa yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan perbedaan yang sangat jauh antara laki-laki dan perempuan, di mana yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6 orang dan perempuan sebanyak 45 orang, yang artinya hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin ini didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan. Yang kedua, profil responden berdasarkan NPM. Dari hasil survei menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini seluruhnya diisi oleh mahasiswa akuntansi dengan NPM berawalan 2020, yang artinya kuesioner ini dikhususkan untuk mahasiswa angkatan 2020 pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang terakhir, profil responden berdasarkan kelas. Hasil demografi responden berdasarkan kelas bahwa yang menjadi responden mayoritas adalah kelas A3 akuntansi dan kelas A3 unggulan masing-masing sebanyak 18 orang mahasiswa, sisanya sebanyak 13 orang mahasiswa dari kelas A2 akuntansi, 1 orang mahasiswa dari kelas A1 akuntansi, dan 1 orang mahasiswa dari kelas B3 akuntansi. Yang artinya hasil penelitian berdasarkan kelas ini didominasi oleh responden yang berasal dari kelas A3 akuntansi dan A3 unggulan. Dan yang paling sedikit adalah responden yang berasal dari kelas B3 akuntansi. Jadi kesimpulan dari deskripsi hasil responden pada penelitian ini yaitu penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan angkatan 2020 kelas A3 akuntansi dan kelas akuntansi 3 unggulan. Selanjutnya ada metode analisis data. Untuk hasil kualitas data, lihat dari output PLS algorithm yang terdiri dari yang pertama, uji outer model. Outer model adalah model pengukuran. Dalam outer model ini diambil 2 indikator, yaitu outer loadings. Untuk outer loadings-nya ini, indikatornya di atas 0,5. Outer loadings ini menggambarkan semakin tinggi nilai loadings-nya, maka model pengukuran ini lebih kuat dan lebih andal. Yang kedua ada weight.
Untuk weight ini nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Yang kedua ada uji inner model. Inner model adalah model struktural. Dalam inner model ada 3 indikator yang digunakan, yaitu composite reliability. Untuk composite reliability ini bervariasi dari 0 sampai 1, dengan 1 menjadi perkiraan keandalan yang sempurna. Yang kedua, average variance expected atau AVE. AVE ini harus di atas 0,5. Yang ketiga ada R-square. Untuk R-square ini angka yang keluar adalah koma, tapi dalam analisis diubah menjadi persen. Lalu yang terakhir ada uji hipotesis. Untuk hasil uji hipotesis, lihat output bootstrapping signifikan atau tidak. Lihat nilai statistik harus lebih besar dari 1,96 atau p-value lebih kecil 0,05. Dan untuk arah pengaruh, lihat dari original sample atau koefisien apakah terdapat negatif atau tidak. Selanjutnya, ada pengujian dan pembahasan hipotesis. Hipotesis 1, hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan hubungan penggunaan media e-learning terhadap prestasi belajar sebagaimana dilihat pada tabel menunjukkan nilai O atau original sample yang merupakan koefisien jalur sebesar 0,078 dengan nilai T statistik sebesar 0,569. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai tabel T, yaitu sebesar 1,960, sehingga dapat diartikan bahwa penggunaan media e-learning tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Selanjutnya, hipotesis 2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan hubungan motivasi belajar terhadap prestasi belajar, sebagaimana dilihat pada tabel yang menunjukkan original sample yang merupakan koefisien jalur sebesar 0,626 dengan nilai T statistik sebesar 5,581. Nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 1,960, sehingga dapat diartikan bahwa hubungan motivasi belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Selanjutnya, hipotesis 3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hubungan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar, sebagaimana dilihat pada tabel, menunjukkan nilai original sample yang merupakan koefisien jalur sebesar 0,225 dengan nilai T statistik sebesar 1,760. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai T tabel, yaitu 1,960, sehingga dapat diartikan bahwa hubungan lingkungan belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Untuk pembahasan hipotesis 1, yaitu pengaruh tidak langsung penggunaan media e-learning terhadap prestasi belajar, berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan oleh penulis, maka yang didapat dari hasil penelitian bahwa penggunaan media e-learning tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Dengan demikian, prestasi belajar tidak dapat diperkuat oleh penggunaan media e-learning. Selanjutnya, untuk hipotesis 2, pengaruh langsung motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang dilakukan oleh penulis, maka didapat hasil penelitian bahwa motivasi belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Dengan demikian, dapat ditetapkan bahwa semakin tinggi motivasi belajar mahasiswa, maka akan semakin tinggi pula tingkat prestasi belajar. Yang terakhir, untuk hipotesis yang ketiga, pengaruh tidak langsung lingkungan belajar terhadap prestasi belajar. Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan data yang dilakukan oleh penulis, maka yang didapat dari hasil penelitian adalah lingkungan belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa akuntansi. Dengan demikian, keadaan lingkungan belajar tidak memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa akuntansi di Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.